Bapak-bapak dong, lebih banyak peluk mama kok anak dong. Mama tuh sudah bisa jalan sendiri. Anak dong yang sering kali menyanyi, ku tak dapat jalan sendiri. Supaya anak-anakmu jadi baik, Alkitab mengisyaratkan, ini sudah saya pernah bilang pada saudara-saudara, supaya anak-anakmu jadi baik, lakukanlah 3 hal ini. 1, panggil mereka dengan nama yang baik, nanti dong jadi baik. Dari hal yang sederhana sekali, panggil mereka dengan nama yang baik. Jenny, Laura, Feby, Tinus, Jeffrey, nanti dong jadi baik. Kalau dia orang Rote tambah Boi. Kalau dia orang Sabu tambah Ina, Ama. Kalau dia orang Sumba tambah Umbu, Rambu. Kalau dia orang Jawa tambah apa? Tambah Mas. Panggil dorang dengan nama yang baik. Nanti dong jadi baik. Kenapa ini penting? Kita di NTT ini banyak sekali orang tua panggil dia pu anak bilang, "Woi babi." Wih, pernah dengar begitu kok? Atau sendiri omong? Wih, orang tua tidak boleh panggil dia pu anak babi, tidak boleh. Karena 2 alasan. Pertama, karena memang tidak boleh. Yang kedua, kalau dia pu anak babi, dia pu bapak. Jadi memang tidak boleh begitu. Panggil mereka dengan nama yang baik. Nanti itu anak akan jadi baik. Yang kedua, berikanlah kepada mereka makanan yang baik. Kasih mereka makanan yang baik. Makanan yang baik ini bukan soal 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang baik ini bukan soal nasi basi atau tidak. Makanan yang baik itu artinya uang hasil korupsi jangan kasih makan anak. Uang hasil judi, hasil rampasan, hasil tipu jangan kasih makan anak. Jangan. Barang panas itu. Barang sombai. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Amin kok. Saudara-saudara, orang tua dulu nasihat kita bilang begini, makan nasi ayam tapi dari hasil yang tidak bagus itu tidak jadi darah daging. Tapi kalau kita makan nasi dengan daun pepaya saja, habis itu minum air hangat, tapi dari sebuah syukur karena ini yang kita dapat. Woi, bahagia, sukacita. Amin kok. Pertama tadi, panggil mereka dengan nama yang baik. Yang kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. Yang ketiga, berikanlah kepada mereka ajaran yang baik. Anak-anak ini kan pelajar cepat, toh. Kan dong pelajar cepat, dong hanya akan menirukan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Kalau dong lihat bapak tiap hari pukul mama, kita melahirkan satu anak laki-laki yang anggap remeh perempuan. Kita melahirkan seorang anak perempuan yang takut lihat laki-laki. Karena tiap hari dilihat dia pun bapak sih, hei bapak-bapak, saya mau kasih tahu bapak-bapak. Bapak-bapak itu tidak menikah dengan istri yang namanya Chris John. Sehingga orang pi bawa alas gigi untuk bertinju tiap hari. Tidak bisa. Berikanlah kepada mereka ajaran yang baik. Ajaran yang baik itu ada di Alkitab. Dia pun soal itu adalah kalau dia pun bapak tidak pernah baca Alkitab. Mama tidak baca Alkitab, tapi aktif di grup WA. So di grup WA lagi di yang belanja online. Tiba-tiba teh orang ketok pintu. Siapa? Ada yang antar. Wih, itu orang pemurah hati. Antar terus. Oh, kok mama kirim terus? Ya. Dari anak-anak tuh hanya lihat dari itu. Saudara-saudara, kadang-kadang ini saya mau tanya saudara, kira-kira kalau berdoa suami, istri, anak-anak bersama-sama itu baik atau tidak? Baik. Pulang coba. Tapi dia pun tantangan ada. Kita rencana doa sama-sama. Hari pertama baik, hari kedua baik, hari ketiga baik. Masuk hari keempat bapak biar mama, cuma mama dengan anak dong saya pun pinggang kenapa kok. Masuk hari kelima, mama bilang begini, bapak cok kita lepas dong sendiri. Jangan sampai ada kita yang dong takut kok doa.
Masuk hari ke-6 bubar itu ibadah. Jadi kalau orang tua tidak punya komitmen di situ, bahaya. Betul kok? Ada sukacita kok Pak Jeffrey? Pernah coba kok? Jadi saudara-saudara, ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Berikan kepada mereka. Hei, karena itu orang tua jangan bamaki. Anu kok? Ini kaget sedikit bamaki. Ada pendeta di situ, baru dia sengaja pukul dia mulut. Dia bilang, ampun. Ini hanya di mulut saja, di hati tidak. Aduh, nah. Sudah bisa. Anak itu akan dia itu. Kadang-kadang kita orang tua ini juga kekar mana kok. Ada anak maki dia pun teman bilang binatang. Kita marah itu anak. Hei binatang. Jangan omong itu orang bilang binatang. Nah kok kita sendiri omong. Amin kok. Didikan yang terbaik itu adalah perilaku. Contoh. Apa yang kita nyatakan. Tapi saudara-saudara, ada satu hal yang secara psikologi cukup mempengaruhi relasi. Dan didikan orang tua terhadap anak-anak. Yaitu sentuhan kulit. Coba bangun pagi, ambil waktu sedikit peluk itu anak dong sedikit. Coba peluk. Ada sesuatu yang membentuk itu. Tuhan atur begitu. Jangan hanya mau peluk dia pu mama sah. Peluk juga dia pu anak dong. Hei. Bapak-bapak dong. Lebih banyak peluk mama kok anak dong. Mama tuh sudah bisa jalan sendiri. Anak dong yang sering kali menyanyi, ku tak dapat jalan sendiri. Jadi tolong dampingi yang anak dong. Jangan dia pu mama dong. Amin kok. Kira-kira begitu. Kenapa yang penting? Kita kan tadi terlalu mau protekin anak-anak dong toh. Saya ingat, saya ini omong yang kesekian kali. Satu waktu saya pimpin ibadah tanggal 25 Desember di gereja Koinonia. Pas saya sampai pagi dong bilang bapak tadi malam 24 malam. Tidak bisa tidur kita semua di Koinonia. Kenapa? Ini anak dong pun gas motor ini ngeri. Polisi sudah tembak pakai gas air mata lagi, sudah tembak peringatan. Tetap dong, mama. Saya bilang itu karena papa dan mama yang salah. Kok kenapa kami yang salah? Kok kami yang beli motor kasih nak? Coba ditarik ke sedong kayu, saya kodong bum mau sampai. Tidak bisa. Tapi kan kita sayang anak tuh. Makanya kadang-kadang penjual dong kalau dong bikin ame main dong, sayang anak. Woi kita ke langsung jadi toh. Karena kita protek dong sekali, dan kalau kita pernah susah, kita tidak mau lihat dong susah sedikit. Amin kok. Coba lihat, pakaian yang paling mahal itu orang dewasa pun atau anak kecil pun? Anak kecil pun paling mahal. Padahal kain hanya 1 jingkal. Kita bayangkan ini anak kalau pakai ini kayak lucu, kayak dia pun nenek, kayak dia pun mama, jadi kayak kita kepingin mau beli itu. Aduh, hai aneh. Padahal kita beli baru 1 minggu, susah. Aduh, memang susah juga begitu. Saudara tahu, mama, ketika kita melahirkan, mari kita lihat Tuhan percayakan kepada kita mereka, lantas bagaimana kita membangun mereka untuk kemudian berakhlak dan berperilaku seperti apa yang Tuhan mau. Saudara bayangkan. Kita sudah lahirkan setengah mati ini. Saya lihat saya istri melahirkan ditarik dulu, saya memang sedih. Saya sampai cuci ini pakaian, sampai luka di sini. Saya istri kasihan saya bilang, bapak, jangan lagi, jangan, karena bapak pun tangan sudah lebih mak. Ini belum sebanding dengan mama pun sakit melahirkan. Aduh. Ini kan ibu ada di sini nah. Tapi betul, saudara, ini serius ini, sakit melahirkan anak-anak. Anak-anak, kamu dengar, mama sakit melahirkan, malam-malam papa mama pun jam tidur, kamu pun jam bangun. Bapak mama pun jam bangun, kamu pun jam tidur. Jadi orang tua tidak tidur gara-gara kamu. Betul kok tidak? Orang tua tidak tidur gara-gara kita. Sudah dalam keadaan tidak bisa tidur lagi, mama dipaksa menjadi penyanyi.
Sehingga seringkali mama lagu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit, nyamuk. Padahal kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak lari-lari, nyamuk mana mau gigit dia. Tapi memang betul mama lagi sempoyongan tuh baru nyanyilah. Dalam kondisi begitu, bapak mama ini tidak bisa tidur. Selalu kaget-kaget malam tuh bapak mama. Kaget-kaget. Mama sedikit-sedikit apa? Aduh, kenapa begitu? Waktu bunyi kaget, kira anak jatuh. Cek di pun bapak yang jatuh. Tapi itu kan tanda orang tua tuh mau kawal ini anak-anak dong itu. Amin kok tidak? Nah itu jaga. Terus bapak mama ini ajar ini anak dong kalimat untuk bicara tuh sepenggal kata ini dong kasih tahu ma ba. Tapi sayang ini anak dong mulai besar dong sejarang bawa omong dan dong pun bapak mama. Amin kok. Dong lebih banyak bawa omong deng. Itu siapa puana. Dong lebih dekat dengan HP. Ini mama dong jus satu, bapak dong jus satu. Anak tidak mau makan, dong bilang bapak kasih pesa, nanti dong subis makan. Kita yang ajar dong. Betul kok tidak? Kita nih, mungkin kita sudah ini amin kok Ibu Antoneta. Kita yang dong HP ini. Akhirnya kita bisa dia. Karena kalau anak main HP, bapak mama aman. Bapak bisa siram bunga. Mama bisa cuci pakaian. Luar. Rian jangan renungkan ya karena belum sampai di situ. Iya. Oke. Bapak dan mama ajar ini anak nih jalan satu-satu langkah. Ta jalan belakang. Tapi sayang, ketika ini anak dong mulai bisa jalan, dong tidak suka jalan leden dong pun bapak mama. Dong lebih suka jalan dong pun kawan. Saya lihat ini ada orang tua antar dia anak di sekolah kalau dia mulai umur 15 tahun antar dia motor sampai di sekolah pas bapak pun berhenti motor anak turun langsung bapak jalan su bapak. Bayangkan ini dia kemalu lihat kita ini ada kok di sini di Jalan Bajawa ada itu yang paham apa tuh banyak. Nah kalau kita tidak sadar dari sekarang ini bahaya. Orang tua ini kan selalu omong bilang begini, anak, yang penting kamu mau sekolah tinggi biar kami bapak mama ikat perut tidak apa-apa. Orang tua kalau sampai omong ikat perut itu bukan berarti dong mau pakai stagen. Tapi dong utang karena kita pun kerinduan. Kasih tahu anak dong mesti tahu. HP yang kamu pegang itu utang. Bayar 6 kali itu. Kamu tidak tahu. Bapak mama bakal lagi gara-gara itu. Dong mesti tahu itu. Motor yang dong pakai itu kasih tahu utang. Jangan sedikit-sedikit tenang. Ini anak dong mesti tahu di situ. Kalau tidak bahaya. Kenapa? Karena kita punya harapan besar buat dorong toh. Kirim dong pi Surabaya. Sampai Surabaya asal kau dong mau telepon kita. Ternyata don tidak telepon. Betul kok? Don telepon pada waktu susah. Pas uang habis itu jam 4 pagi buta, setengah 5 pagi mama pu HP bunyi. Tidit. Angkat pite anak yang telepon. Mama shalom. Iya kakak ke mana? Mama dah baik-baik kok. Iya kenapa? Tadi malam kakak ada mimpi mama. Pas dia bilang tadi malam kakak ada mimpi mama langsung bilang kakak mau barapan na omong. Ini pagi buta kakak sumudu sama mama ini. Kakak nih ikut papa pun keluarga dong. Nah saudara-saudara sebenarnya
tahapan demi tahapan. Ini kan orang tua tahu ini, bukan dia tidak tahu ini. Jadi mestinya kita yang berubah duluan. Tahapan demi tahapan ini orang tua tahu, bukan tidak tahu. Saudara bayangkan, sudah setengah mati kirim dong pi Surabaya. Sekolah, pulang dong sudah ada pacar. Apalagi anak sekarang, SD kelas 5 pacar. Dong kira nanti pikir dong main sinetron di Indosiar. Dong datang dong kenal satu pacar ini, mati hidup dong di situ, dong pi datang. Mama dong tidak gonceng antar pi pasar, tapi dong gonceng dong punona antar pi datang. Amin ko. Wih, itu siapa puana. Mama beli motor, bukan gonceng mama, gonceng calon mama. Wih, ada yang salah. Ini tak salah. Por dia pun mama juga bagai kau bilang, anak mantu terbaik, calon terbaik. Apa? Tuhan boleh begitu. Nah, saudara tahu, kita boleh sayang ini anak laki-laki dong satu orang, kita boleh sayang. Tapi kan dia suka ini nona, dia pergi nona puruma, dia tofa, cabut rumput, dia pun mama lewat. Kakak kenapa kau tofa di sini di rumah, kakak tidak kerja, kenapa tofa di sini? Itu nona pun mama yang sambung. Namanya mau dapat orang pun anak nonang. Bukan mau gampang-gampang, sah. Pernah dengar itu kalimat? Sakit hati koson. Sakit hati. Nah ini kan dia pun papa mama tahu. Nah, lalu apa yang mesti kita buat sekarang? Botol mesti cegah ini barang ini. Atur bapak, di sini sudah ada Om Angki, Majendong yang anak dong su besar-besar, botong yang sepoto aneh. Atur baik-baik. Kenapa? Karena Tuhan percayakan kita. Tapi ada hal yang lebih dari itu. Anak-anak itu milik Tuhan. Karena dia milik Tuhan, mau bikin apa-apa untuk dorang, harus tanya dia pun pemilik. Dia pun pemilik mau ke mana, itu yang mau Tuhan jalankan. Ini Timotius ini menarik. Kenapa? Timotius ini sejak kecil dia sudah belajar Alkitab, dia sudah paham Alkitab. Bapak mama nih ajar dong baca Alkitab tuh baik. Ada keluarga-keluarga tertentu yang dong tidak ada Alkitab. Ini saya heran ini. Tidak ada Alkitab. Saya jadi pendeta, saya kalau pergi ke rumah jemaat, seringkali saya tidak bawa Alkitab. Nanti sampai di rumah jemaat dulu baru saya bilang, Bapak, coba cepat ambil Alkitab dulu di belakang. Itu bab tua di belakang lama sekali. Pulang datang dia bawa Alkitab, tapi heran. Dia faham menobe, tapi Alkitab tulis lubak tulis. Ini kemungkinan dia pinjam di sebelah. Herannya, Alkitab tidak ada, tapi dia punya motor 2. Ini kemungkinan besar, hanya 2. Pertama, Alkitab harga lebih mahal dari motor, sehingga dia bisa beli motor 2, tapi dia tidak bisa beli Alkitab. Atau yang kedua, kemungkinan dia pun bapak hafal seluruh bagian Alkitab, jadi tidak perlu ada lagi, tinggal omong batua langsung omong. Kira-kira kita di pertama kok kedua. Jadi lihat kok beli Alkitab, supaya kita ajarin anak-anak dong baca Alkitab. Baca Alkitab itu baik. Amin kok. Baca. Tiap hari baca. Ini dong baca Alkitab tidak, tapi baca status terus. Waduh, baca Alkitab itu baik. Kita yang ajar dorang, kita yang bimbing dorang. Orang tua dulu itu saya tidak bilang bahwa dong lebih baik dari kita. Tapi saya ingat orang tua dulu itu kalau dong ajar kita ibadah, menyanyi itu lagu ada berapa ayat dia bawa semua. Kalau anak sekarang ini kan anak milenial, jadi segala sesuatu cepat-cepat. Saya lihat di sejumlah ibadah ada yang mau menyanyi dia purefsa. Apalagi kalau ada ayat 2, 3 dan tidak pakai lagi refsa. Woi, saya ingat saya pun bapak itu kalau dia berdoa,
Dia berdoa itu, kalau dia doa tanggal 24 Desember atau 31 Desember, habis doa ada yang tumbang. Doa lama mati. Nah, saudara-saudara, kebiasaan-kebiasaan itu yang membentuk generasi seperti hari ini. Lantas bagaimanakah dengan kita? Saya punya khotbah satu itu, di YouTube ada. Saudara lihat, kadang-kadang kita bangun pagi bukan berdoa. Cari duluan kita HP di mana. Nah, bayangkan, kalau bangun pagi bukan berdoa, cari duluan HP. Mau apa? Doa di HP. Berdoa itu kepada Tuhan, duduk diam-diam, tenang-tenang. Bila mama, bangun kok kita berdoa, biar ko anak-anak dong iko berdoa. Mama, biar son sikat gigi juga kita berdoa. Itu juga itu. Nah, saudara, tidak ada satu teori yang akan menyelesaikan seluruh persoalan tentang mendidik anak. Kenapa? Karena anak ini dia berubah, berjumpa dengan masa yang terus berubah. Tapi pendasaran, nilai-nilai itu menjadi penting. Kenapa? Dengar. Saya ingat, banyak anak-anak itu jadikan orang tua itu hanya sekedar donatur atas dorang. Pas tidak ada uang, don datang. Pas ada uang, don pi. Sepu anak itu, dia paling hafal dia opa punya hari terima pensiun. Padahal kalau belum terima pensiun tanggal 1 tiap hari, kalau opa berdiri di buka pintu, dia putar dari belakang. Tapi pas opa sudah terima pensiun, dia datang, opa, salam. Saya bayangkan ini dia ikut saya, kok dia pun mama. Tapi kalau kita biarkan itu terus, lama-lama don jadikan kita donatur. Ingat, kita semua ini pernah jadi anak-anak dan masih tetap anak-anak bagi kita orang tua toh. Tapi ada keluarga tertentu yang dia sudah nikah habis ini. Dia masih manfaatkan dia pun orang tua dong. Papa mama dong. Padahal kita kasih nikah orang dewasa ini. Kita bukan kasih nikah anak TK dong toh. Atau PAUD. Kasihan orang tua kalau sudah nikah, dia pun suka nikah SD pun anak dong ini. Orang tua tuh sedih. Ini don taruh ame bapak, don pu foto, don orang tua dulu itu kan melahirkan anak banyak-banyak tuh. 8, 9, 10. Don bukan orang kaya. Don kasih tidur kita di satu tempat tidur. Satu tempat tidur itu yang don taruh kita ke kayu api di situ. Tengah malam don bangun kok cek kita satu-satu, cek satu-satu. Sekarang ketika ini anak don jadi besar semua, don sudah menikah semua, anak mana yang datang lihat dia pun bapak mama? Paling-paling don pun foto itu yang taruh di situ. Su foto taruh di situ lagi, kita pendeta datang tanya, yang ini siapa? Ini anak pertama. Dia tinggal di Jalan Bajawa sini. Ma tidak pernah datang lihat saya. Dia ada otot putih. Dia tidak pernah datang lihat saya. Padahal ada dek-dek kasih. Ini, oh ini dia tinggal di Liliba. Belakang Citra Bangsa situ. Tapi dia tidak pernah pilih kita. Aduh. Bayangkan itu. Nanti kita omong baru bilang, Bapak dan Mama lahirkan anak. Tapi kami juga lahirkan anak. Jadi Bapak dong lihat kami lihat kami pu anak. Bayangkan ini. Dong pakai filosofi air mengalir. Dari atas ke bawah. Nah, pakai sanyo toh. Supaya tarik dia kembali dia. Saudara-saudara, ini serius ini. Dengar. Yang ikuti ini khotbah, yang di TikTok, yang ada di Facebook, yang ada di sini, saya mau kasih tahu. Mama 1 orang bisa besarkan anak 7 orang. Tapi kita yang 7 orang yang sudah sukses, belum tentu bisa urus mama yang 1 orang. Jangan bagaya. Dulu ketika kita kecil, kita buang air besar. Orang tua pakai di puntangan sendiri datang urus kita.
Tapi sekarang ketika orang tua ada di tempat tidur karena sakit, ketika dia buang air besar, ternyata bukan dia anak kandung yang urus. Dong ambil pembantu dari kampung urus. Alasan hanya satu kata. Apa? Sibuk. Nah, mau apa kalau begini? Ingat, kita semua menuju situ. Kalau yang anak dong tidak ditaruh sekarang, hati-hati. Ingat, kita pun perilaku juga. Ketika kita sukses, kita undang kita orang tua dari kampung datang. Ada orang yang dia bisa taruh dia pun mama di kamar kecil satu di samping gudang. Mau dia kasih ingat dia pun mama. Mama ingat kalau saya pun teman dan datang dan mama jangan keluar Kenapa? Kok mama kamomos, mama kotor. Ada anak-anak yang alasan sibuk, don 7 orang bisa pititip dompu orang tua di panti jompo. Ada yang sudah titip, ada yang rencana mau titip. Saya bilang sekarang gas keluar. Karena apa? Karena ini hari kita titip dorang, besok anak-anak don titip kita. Hidup ini hanya bertukar sapa titip sapa. Jadi kalau tidak mau sesuatu dilakukan kepadamu, jangan lakukan itu kepada orang lain. Saya khotbah begini, saya lihat di sini ada yang menangis. Modus, pencitraan. Piko layani itu orang tua dong. Begini baru sedikit-sedikit ingat orang tua. Saya paling jengkel kalau orang tua masih hidup, dong tidak diperhatikan. Orang tua mati baru dia dari jauh dia suruh dia diam, suruh dia diam. Suruh diam. Anak salah itu. Urus dulu. Kadang-kadang kita kayak apa kok? Karena itu lebih baik sekarang ketika masih ada waktu, kita harus urusin orang tua dong. Amin kok? Orang tua itu seperti apa Tuhan Allah bilang begini. Kok kalau yang kelihatan kita tidak urus, kita tidak perhatikan. Nah, Tuhan tidak kelihatan. Anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu, karena engkau yang akan diberkati. Lanjut umur, tanah, segala macam diberikan. Bukan lagi kita, orang tua. Ini serius. Karena itu saudara-saudara, Om Mence, terima kasih banyak untuk tema malam ini. Saya jadi ingat saya pun mama. Saya mau cerita ulang satu kisah yang itu saya pun khotbah di malam 31 Desember. Saya itu cukup viral khotbah itu karena ada potongan di situ. Tapi saya ingin berkisah untuk mengakhiri khotbah ini. Saudara, saya ingat saya pun mama waktu itu datang 31 Desember, mama mau pulang kembali ke Soe. Saya bilang, mama, kok kenapa mau pulang? Biar kita di sini. Tapi pas saya pergi gereja, ternyata mama pulang. Saya ingat saya pun mama. Kenapa? Dulu masih kecil itu saya kan koreng. Saya pergi begini mah koreng. Menu koreng. Main di lumpur koreng. Mama bawa saya ke puskesmas. Tapi yang menarik, jarak 300 meter dari kami rumah ada puskesmas kota Soe. Mama tidak bawa saya ke situ. Mama bawa saya ke puskesmas Nule, berjarak 10 km dari rumah kami. Saya tanya, mama kenapa tidak mau bawa saya ke puskesmas kota? Hanya 300 meter. Mama bilang, nanti kalau lu pun teman lihat lu kan nanti lu rasa malu. Jangan. Mama jaga ini. Setiap kali dulu pergi dong suntik penislin ko apa dipakai yang besar itu. Setiap kali Pak Beno itu dia suntik habis, mama tanya, Pak, nanti hari apa lagi kami bisa datang? Mama lakukan itu terus menerus sampai saya seperti ini, dia kulit mulus ini. Makan buah-buahan, sirip pinang. Saudara, ketika sudah besar, sudah terkenal, ketika mama sakit dan masuk rumah sakit 2 hari. Kita nih lihat mama barang 1 jam, kita pun rasa berjasa.
Dulu dia jaga saya itu seumur saya pun perjalanan hidup. Dia jaga supaya saya tidak malu. Tapi ketika dia sakit dan butuh perhatian, kita baru datang menjaga 1 jam. Kita rasa gitu sangat berarti. Bahkan kakak adik bisa bertengkar dan berkelahi hanya soal siapa jaga mama. Amin kok. Dong buat di grup keluarga bilang, baik bosong sendiri yang sibuk. Kita tidak sibuk, ya kita yang jaga mama. Baik. Nanti mama ada apa-apa baru datang kok ame sarung rote dong. Wih, bayangkan. Ternyata kita sudah dorang berpikir untuk menjaga kita, tapi kita justru merasa berjasa sekali buat dorang. Nah, saudara-saudara, ini bagian dari apa yang menjadi didikan. Karena selamanya kita akan tetap menjadi anak. Jangan bayangkan, anak itu hanya anak kecil dong. Karena kita masih ada orang tua. Kita pernah dilahirkan dan kita pun adalah anak. Lakukanlah itu juga bagi anak-anakmu.